Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil khalaiq ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita telah memulai pembahasan yang berkaitan dengan jual beli, bab syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang darinya. Hadis ini adalah hadis yang bersumber daripada sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim yang disepakati oleh keduanya, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato pada waktu Fathu Makkah, ketika Makkah ditaklukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada penaklukan kota Makkah, ketika Rasulullah berada di Makkah, yang isinya Inna Allaha wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal mayyitah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, segala sesuatu yang mabukkan, wal mayyitah, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan patung-patung. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, minuman keras, menjual bangkai, menjual babi, menjual patung-patung. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal mayyitah?" Bagaimanakah pandangan Anda, wahai Rasulullah, tentang syuhumal mayyitah, lemak daripada bangkai? Ara'aita syuhumal mayyitah, bagaimanakah pandanganmu ya Rasulullah dengan lemak yang berasal daripada bangkai? Fa innaha tutla biha sufun, karena lemak tersebut dengannya dapat dicat, menjadi cat bagi kapal-kapal, perahu-perahu, untuk menyatukan antara papan yang satu dan papan yang kedua agar dia rapat, tidak dimasuki air. Digunakan lemak dari bangkai ini, berfungsi sebagaimana perkat. Wa tudhanu bihal julud, dan dengannya pula dapat dibersihkan kulit sehingga dapat dipakai. Maka lemak bangkai tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kulit, sehingga dapat dipakai untuk segala macam bentuk kepentingan. Kemudian berikutnya, wa yastasbihu bihan nas, dengan lemak tersebut manusia dapat menjadikannya sebagai bahan bakar untuk alat penerang mereka, seperti minyak pada masa kita. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pandangan Anda tentang lemak bangkai, lemak yang berasal daripada bangkai, yang mana dia dapat digunakan untuk mengecat atau merekatkan kapal-kapal, perahu-perahu, dapat pula dipakai untuk membersihkan kulit-kulit, dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menerangi manusia, obor. Bagaimanakah Rasulullah SAW? Apakah ketika bangkai-bangkai ini telah dijadikan lemak, dijadikan berbagai macam bentuk
kepentingan untuk mengecat perahu, untuk dijadikan bahan bakar pelita, dijadikan sebagai pembersih kulit, apakah dia boleh dijual? Menurut para ulama, yakni pertanyaan ini takdirnya adalah apakah dia boleh dijual ya Rasulullah SAW? Maka berkata Rasulullah SAW, la huwa haram, tidak, dia haram. Maksudnya menjual belikan hal ini semuanya haram, terlarang. Sebagian ulama menafsirkan makna la huwa haram, memanfaatkan lemak dari bangkai ini untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut sebagian ulama diharamkan, sebagaimana pandangan Hafidz Ibnu Hajar, walaupun yang paling benar yang diharamkan adalah memperjualbelikannya, bukan untuk menggunakannya. La, kata Rasulullah, tidak. Maksud tidak sini adalah tidak boleh memperjualbelikannya. Karena kalau Allah SWT telah mengharamkan bangkai tersebut, maka ketika dia dirubah, bentuknya mencair dan seterusnya tetap haram. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik." Kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, "Qatalallahu al-yahud." Semoga Allah membinasakan bangsa Yahudi. Inna Allah Ta'ala lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluh. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan bagi mereka lemak-lemak daripada bangkai, jamaluhu, maka mereka rubahlah bangkai tersebut. Inna Allah Ta'ala lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu. Tatkala mereka diharamkan oleh Allah SWT untuk memakan lemaknya, maka mereka rubahlah bangkai tersebut, diproses sehingga akhirnya dia menjadi mencair, menjadi minyak. Kemudian mereka jual, jamaluhu thumma ba'uh. Setelah mereka rubah bangkai ini menjadi minyak yang mencair, dan dengannya banyak dapat digunakan untuk merekat kapal dan jenisnya. Fa'akalu thamana, maka mereka makan hasil daripada penjualan minyak yang bersumber daripada bangkai-bangkai tersebut. Muttafaqun alaih. Allah mengutuk mereka, bangsa Yahudi. Ketika Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan lemak-lemak bangkai, maka mereka proses lemak tersebut sehingga akhirnya menjadi minyak. Mereka jual, mereka makan daripada hasilnya. Muttafaqun alaih. Ikhwani al-kiram, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Hadis yang mulia ini mengandung banyak sekali faidah yang dapat kita pahami dalam perkara jual beli. Lihatlah dampak daripada khamar, jelek sekali. Orang kecandu khamar, narkoba, hancur hidupnya. Berapa banyak dunia sekarang ini hancur binasa generasinya, seluruh negara-negara, gara-gara perdagangan obat-obat terlarang, narkoba, obat bius dan jenisnya. Hancur, moral hancur, akhlak hancur, subhanallah, harta hancur. Kalau orang udah kecanduan, gila dia. Semua cara dia halalkan untuk mendapatkan barang haram tersebut. Makanya wajar jika Allah haramkan, diterapkan atasnya had, karena besarnya kerusakannya. Subhanallah, besar sekali kerusakannya, merusak akal manusia. Akalnya rusak, ketika akal rusak hilang semuanya. Akhlaknya pun rusak, moralnya rusak, agama apalagi hancur semuanya. Ya. Maka induk kejahatan adalah khamar. Itu induk kejahatan. Dari sanalah bermuara semuanya. Dari khamar akhirnya perzinahan terjadi, perampokan terjadi, pembunuhan terjadi, dan seterusnya. A'udzubillahi min dzalik. Dan itulah Allah SWT mengharamkan jual beli khamar.
Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang laknat khamar dan apa-apa yang berkaitan dengannya, mulai daripada yang mendatangkan buah-buahannya, anggur yang diperas, pepaya dan seterusnya, ubi yang dibusukkan dan sejenisnya, ya, yang merasnya, ya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang mencatatnya, semuanya terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang minum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari. Waliyadzubillah. Begitu mulianya agama Islam mengharamkan jual beli khamar, haram. Enggak boleh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Sesungguhnya khamar, narkoba dan jenisnya, dan judi, wal ansab, patung-patung itu, al azlam, undian-undian, rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Semuanya adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Jauhilah dia. Subhanallah. Kalau sudah mabuk, hancur kehidupan seorang. Nggak lagi kontrol dia. Tidur pun nggak jelas. Kadang tidur di parit, kadang tidur di jalan, bopong orang, dan seterusnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Adapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yang kedua adalah memakan bangkai, menjual bangkai, menjual belikan bangkai. Ya, diperjualbelikan haram, dimakan pun haram. Subhanallah. Bangkai dan semua yang berkaitan dengannya diharamkan kecuali yang terpisah daripadanya. Ya. Seperti kulit terpisah daripada bangkai. Dalam hal ini baru dibolehkan. Tapi yang berkaitan dengannya, darahnya, apalagi tulangnya, ya, otaknya, semuanya haram. Haram dimanfaatkan. Diharamkan karena jeleknya bangkai, najisnya dia. Karena bangkai ini jika dikonsumsi akan merusak badan, merusak kesehatan, maka diharamkan oleh Allah SWT agar dapat setiap orang beriman menjaga badannya. Jangan sampai dia mengkonsumsi bangkai yang merusak badannya, mendatangkan bahaya bagi dirinya, bagi tubuhnya, bagi kesehatannya. Diharamkan, diperjualbelikan karena merusak. Adapun jumhur ulama mengecualikan bangkai itu yang diculik adalah bulunya yang terpisah daripada dirinya. Ya, terpisah, bulu yang terpisah daripada dirinya, bulu bangkai. Sebagaimana kuku kita ini bisa dipisahkan daripada kita. Ya. Tidak, dalamnya itu dapat berpisah daripada bangkai. Sebagaimana kita bisa memotong kuku kita, dilepaskan, ya. Atau rambut kita bisa dilepaskan dari bagian kita dan kita tidak masalah. Ya. Demikian juga dengan bulu, baik bulu unta, bulu kambing, ya, bulu sapi, itu dikecualikan dia. Ketika Rasulullah SAW melewati pasar, ketika itu ada kambing yang telah mati, maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Hal tafa'tum?" Kenapa akan tidak mengambil manfaat daripada kambing ini? Mereka berkata, "Telah mati ya Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura." Kulit ini ketika kalian sucikan, kalian bersihkan, kalian pisahkan daripada bangkai tersebut, maka dia telah menjadi suci. Boleh dimanfaatkan. Selama dia dapat dipisahkan daripada tubuhnya, ya, dan dia tidak bercampur dengan bangkai tersebut, bisa dipisahkan, ya, maka dia pun tidak mengenai najisan bangkai, maka itu dibolehkan oleh jumhur ulama mengambil manfaat daripada kulit maupun daripada bangkai binatang.
Walaupun kelak ada perselisihan mengenai kulit bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, ada khilaf. Ya. Seperti kulit ular dan sejenisnya, buaya dan sejenisnya. Adapun bangkai daripada makanan yang halal dimakan, maka jumhur ulama membolehkannya untuk diambil dan dimanfaatkan. Kenapa dibolehkan? Karena dia enggak masuk ke dalam kata-kata al-mayyitah, bangkai, karena dia dapat dipisahkan. Berbeda dengan tulang, berbeda dengan lain-lainnya yang berkaitan dengan bangkai. Ini semuanya rusak dengan matinya binatang tersebut. Adapun definisi bangkai adalah hewan-hewan yang mati tidak dengan disembelih dengan cara yang syar'i. Itu definisi bangkai. Hewan-hewan yang mati tidak disembelih dengan sembelih yang syar'i. Boleh jadi disembelih, tapi tidak syar'i, enggak tepat dia cara membunuhnya, enggak tepat cara menyembelihnya, sehingga tidak terpotong apa-apa yang wajib dipotong. Hulkumnya enggak terputus, beberapa urat di lehernya contohnya, menjadi bangkai dia. Atau tidak sama sekali disembelih, mungkin ditombak dan sejenisnya, matilah dia. Atau dia jatuh dari tempat yang tinggi, ketabrak, ini semuanya bangkai. Haram dimakan. Orang berburu dengan batu, ketapel, panahkan ke burung, akhirnya burungnya mati. Ini bangkai. Karena dia mati bukan dengan tajamnya peluru, tapi dengan besarnya benda tersebut yang membenturnya. Maka dia termasuk bangkai yang dilarang untuk dimakan. Inilah definisi bangkai. Yang mati tidak melalui penyembelihan syar'i. Bangkai dia. Yang tidak disembelih secara syar'i, sembarangan aja dia. Pokoknya mati, mungkin dimasukkan ke dalam kambing, dimasukkan ke dalam goni, dipukul-pukul. Bangkai jadinya itu. Maka haram dimakan. Adapun yang diharamkan oleh Allah Rasulnya setelah itu adalah yang ketiga, yakni babi, waliyadzubillah. Haram memakannya, haram memperjualbelikannya, bahkan haram menyentuhnya. Karena dia adalah hewan yang begitu najis, begitu keji, najis yang besar, mughalladhah. Kenapa diharamkan oleh Allah SWT? Karena kenajisannya, kejelekannya, kekejiannya, kekotorannya, mengkonsumsinya merusak akal, menghilangkan ghirah, menghilangkan kecemburuan. Subhanallah. Mendatangkan bahaya bagi tubuh. Maka seluruh bentuk perkara yang membahayakan ini karenanya diharamkan memakan babi, waliyadzubillah. Berbagai macam bentuk penemuan-penemuan yang ditemukan oleh manusia, begitu banyaknya penyakit yang dikandung oleh babi, waliyadzubillah. Keji, kotor, hidup dengan kotor, berkembang biak dengan kotor. Subhanallah. Maka diharamkan oleh Allah SWT, menunjukkan betapa tingginya agama ini, menjunjung tinggi kebersihan, kesucian. Apalagi yang namanya makanan akan mempengaruhi mental, mempengaruhi sifat karakter seseorang. Para ulama memiliki catatan tentang babi adalah binatang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap mahramnya, terhadap pasangannya. Dia biarkan saja pasangannya diburu oleh jantan yang lain. Bahkan mereka menyaksikan orang-orang ajam yang terbiasa mengkonsumsi babi, maka mengambil tabiat daripada apa yang mereka makan, hilang gairahnya terhadap mahramnya. Waliyadzubillah. Dipegang-pegang orang, dibawa orang, hilang biasa aja dia. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu diharamkan oleh Allah SWT. Kotor, bahaya, merusak kesehatan manusia, merusak akal. Karena itulah diharamkan oleh Allah SWT.
merusak akal, merusak badan, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diharamkan diperjualbelikan adalah al-asnam, patung-patung, diharamkan diperjualbelikan karena ini merusak agama. Penyembahnya membuat lalai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia merusak agama. Kesyirikan adalah perkara yang merusak, menghancurkan agama. Maka semua sarana ke sana diharamkan untuk diperjualbelikan. Patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikun haram diperjualbelikan. Haram memahatnya, membuatnya, apalagi orang muslim. Ya, orang muslim membuat patung tersebut untuk disembah, naudzubillah. Besar sekali dosanya. Walaupun dia profesinya tukang pahat, tukang lukis. Ketika dia melukis berhala-berhala yang disembah, bertambah-tambah dosanya, naudzubillah. Karena merusak agama, membuat orang lalai daripada agama, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang melalaikan sesuatu daripada agama Allah Subhanahu wa taala juga diharamkan, dikiaskan dengan patung-patung. Ya. Segala macam gambar-gambar yang membuat orang lalai, gambar-gambar yang mengundang syahwat, birahi, foto-foto, patung-patung yang atas dasar seni, syaitan memperindah kata-kata atas dasar seni, akhirnya dipahatlah patung-patung wanita-wanita telanjang, waliyadzubillah, diletakkan di tempat-tempat yang dipandang oleh semua manusia. Ini menghancurkan moral manusia. Diharamkan, baik dalam bentuk yang dipahat maupun yang digambar, yang tersebar di buku-buku, di majalah-majalah, di situs-situs internet. Ini semuanya membuat orang lalai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan merusak akhlak, yang merusak moral para pemuda, para pemudi, generasi muda kaum muslimin, membangkitkan birahinya. Niyadzubillah. Semuanya terlarang dan larangannya pun bertingkat-tingkat. Yang paling dahsyat adalah berhala-berhala dipuja oleh para penyembah-penyembahnya. Masuk ke dalam perkara ini selain patung-patung yang disembah oleh para pemujanya adalah patung-patung pahlawan, patung-patung orang-orang saleh yang dipahat, yang ditegakkan, diberdirikan, ya, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, yang akan mendatangkan fitnah belakangan hari. Sebagaimana fitnah dalam agama di dunia yang terjadi gara-gara memahat patung-patung orang saleh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika meninggal Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, mereka adalah orang-orang saleh yang hidup pada masa Nabi Nuh. Maka syaitan menghembuskan di hati-hati orang-orang ketika itu agar menghormati para sesepuh mereka yang telah meninggal dengan cara membuat patung-patung mereka. Dibuatlah patung-patung pembesar-pembesar ini, ulama-ulama ini. Lambat laun syaitan menggelincirkan generasi-generasi berikutnya yang ketika telah hilang ilmu, akhirnya patung-patung ini pun disembah, dianggap sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haram untuk berjualbelikannya. Masuklah ke dalam perkara-perkara yang haramkan untuk diperjualbelikan adalah semua alat yang membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada alat-alat musik dan semua jenisnya. Diharamkan untuk diperjualbelikan. Semuanya membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan sesuatu yang berasal daripada bangkai tapi berpisah daripada bangkai tersebut. Karena Rasulullah tidak larang mereka untuk mengecat
dengan bangkai tersebut kapal-kapal, menjadikannya sebagai bahan bakar untuk lentera mereka, menjadikannya sebagai alat untuk melembutkan kulit-kulit, ya, agar dapat dipakai. Yang Rasulullah larang adalah memperjualbelikannya. Subhanallah. Ini menurut pendapat yang paling rajih daripada pendapat ulama, seperti pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan lain-lainnya, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Ibnu Qayyim, yanbaghi an yu'lama anna bab al-intifa' awsa'u min bab al-bay'. Ketahuilah, bab mengambil manfaat daripada sesuatu itu lebih luas daripada memperjualbelikannya. Falaysa kullu ma haruma bai'uhu haruma al-intifa'u bih. Tidak semua yang haram diperjualbelikan haram pula dimanfaatkan. Idz la talazuma bainahuma, karena tidak ada keharusan antara keduanya. Fala yu'khadhu tahrimul intifa' min tahrimil bai'. Enggak boleh diambil dasar alasan karena haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan, tidak. Subhanallah. Kotoran itu najis. Kotoran binatang yang tidak dimakan itu najis. Tetapi ketika dia diolah, dijadikan sebagai pupuk dan sejenisnya, dimanfaatkan, boleh tidak? Boleh. Menurut pendapat yang rajih boleh. Bolehkah dia diperjualbelikan? Tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh diambil manfaatnya. Berbeda dengan kotoran binatang-binatang yang memang dibolehkan untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis, maka boleh diperjualbelikan. Kotoran lembu, kotoran apa lagi? Sapi, atau kerbau, atau kambing, kotoran unta, kotoran ini semuanya, kotoran ayam, ini halal diperjualbelikan. Ya. Adapun pandangan Ibnu Hajar rahimahullah yang tadi kita jelaskan, bahwasanya beliau berpandangan tentang kata-kata la, tidak, maknanya adalah tidak boleh diambil manfaatnya, semuanya enggak boleh. Diperjualbelikan enggak boleh, ambil manfaatnya pun enggak boleh. Kecuali yang dibolehkan secara dalil, diambil manfaatnya daripada kulit. Adapun syuhumnya, adapun lemaknya, di bawah kulit itu ada lemak, ya. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar enggak boleh untuk digunakan. Yang rajih adalah boleh digunakan, tidak boleh perjualbelikan. Adapun kulitnya silahkan diperjualbelikan, karena dia berpisah daripada kata-kata bangkai. Karena yang tidak layak disebut sebagai bangkai kulit, enggak layak disebut sebagai bangkai karena dia terpisah daripada bangkai. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini menunjukkan tentang haramnya mengakal-akali syariat, mengakal-akali agama, mengakal-akali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat bagaimana menjadi halal. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk, menumpahkan murkanya kepada bangsa Yahudi. Kata Allah, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali' 'ala kha'inatin minhum." Karena mereka menyelisihi janji mereka kepada Allah, maka kami melaknat mereka. Kami jadikan hati mereka keras. Mereka merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka melupakan apa-apa yang wajib mereka ingat berupa pengamalan syariat dan agama. Dan engkau akan terus-menerus mendapati mereka senantiasa berkhianat terhadap kalian. Subhanallah. Allah murka terhadap orang-orang Yahudi. Lihatlah ashabus sabti, lihatlah orang-orang Yahudi yang dikenal dengan nama orang-orang dikutuk pada hari Sabtu.
ketika Allah mengharamkan mereka untuk melaut pada hari Sabtu karena mereka diperintahkan untuk beribadah, akhirnya mereka mengakal-akali, ya, mereka tidak melaut, mereka tidak terjun pada hari Sabtu ke lautan, tidak mereka layarkan kapal mereka, tidak, tapi mereka pasang jaring-jaring sepanjang pantai pada hari Jumat malam mau masuk Sabtu. Subhanallah. Maka ketika Sabtu malamnya mereka mengambil jaring tersebut penuh dengan ikan-ikan, dan Allah menguji mereka. Pada hari Sabtu ikan itu banyak tersebar di sepanjang pantai. Kalau hari bukan Sabtu nggak ada ikan di sepanjang pantai. Ikan itu lompat-lompat besar-besar. Subhanallah. Akhirnya mereka membuat tipu daya. Mereka pasang jaring sepanjang pantai. Ya, mereka nggak turun hari Sabtu, tapi alat-alat telah mereka pasang. Intinya mereka berupaya menyiasati apa-apa yang Allah haramkan. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya mereka dikutuk Allah menjadi apa? Jadi kera-kera dan menjadi babi-babi. Waliyadzubillah. Masakhahum qiradah. Allah jadikan mereka sebagai kera-kera. Sebagian Allah mengatakan benar-benar Allah mengutus mereka jadi kera. Jadilah mereka bangsa kera. Kera yang sifatnya selalu mengganggu. Itulah orang Yahudi. Mentalnya Yahudi. Mengganggu manusia. Merusak yang baik. Allah jadikan mereka sebagai babi-babi. Waliyadzubillah. Sebagian Allah mengatakan Allah benar-benar merubah mereka. Sebagian mengatakan Allah merubah perangai mereka. Sebagaimana perangai kera dan perangai babi. Waliyadzubillah. Dan yang pertama lebih dekat kepada kebenaran. Makna zahir lebih dekat kepada kebenaran. Lihatlah Allah ketika melarang terhadap mereka untuk memperjualbelikan lemak. Akhirnya mereka rubahlah lemak tersebut menjadi sesuatu yang bukan lemak lagi, menjadi lem, menjadi cat, ya, menjadi sesuatu yang digunakan untuk menerangi manusia. Mereka jual, mereka makan daripada hasilnya. Subhanallah. Diharamkan. Ya. Maka segala macam bentuk tipu daya untuk mengakal-akali agama diharamkan dalam agama ini. Seperti bay'ul inah. Bay'ul inah yang tersebar, yang terkenal, berupaya mengakal-akali agama. Apa maksud bay'ul inah? Jual beli inah. Sebenarnya dia tidak ingin berjual beli, dia ingin pinjam uang. Dia ingin pinjam uang dari si B. Si A ingin pinjam uang daripada si B. Tapi agar tidak nampak riba, akhirnya dibuatlah siasat seolah-olah jual beli. Berkata si A kepada si B, wahai B, aku beli jammu dengan harga 500.000, aku bayar kelak bulan depan. Kemudian jam tersebut diberikan kepada si A, ini, kuberikan jamnya, nanti kau bayar bulan depan, tanggal 1 bulan depan. Oke. Setelah diambil jam, dia kembali katakan, wahai B, gini ajalah, ku jual kembali kepadamu jam ini cash 300.000 sekarang, minta uangnya. Nanti bulan depan aku akan berikan kepadamu uang 500.000, ya, uang untuk membeli jam tadi. Akhirnya dikembalikan jam, diambil uang 300.000. Bulan depan dia bayar berapa? 500.000. Ini namanya hilah. Ini namanya bay'ul inah. Mengakal-akali jual beli. Ya. Bentuknya jual beli padahal dia riba, maka dia haram. Ya. Banyak sekali orang-orang enggak tahu jual beli akhirnya terjebak dalam riba. Dia mau cari untung dengan uangnya. Dan dia enggak mau ada risiko karena jual beli ada risiko. Dia bawa seorang, ya. Antum mau cari apa ini? Mobil, ayo kita bawa ke showroom. Antum mau ambil apa? Mobil ini, berapa harganya? Rasul mengatakan 100 juta. Oke. Nih kita beli 150 juta. Ya, kau bayar kepada aku cicil. Dia bayar cash ke showroom 100 juta. Ini riba. Nanti kawannya nyicil kepada dia setiap bulannya sekian-sekian. Jadilah dia selama sekian bulan 150 juta. Ini riba. Ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau nggak paham tentang jual beli tergencet kepada riba. Ya. Dia nggak mau tahu. Pokoknya kasihkan uang. Nah,
Saya ada uang, kau sebagai mudharib, sebagai pengusaha, aku pemodal. Ini uang 50 juta nah. Kau pakailah untuk usaha, yang penting setiap bulan kau kasihkan kepada aku keuntungannya. Enggak mau tahu, pokoknya kembalikan, kau berikan keuntungannya sekian persen. Ya, misalnya setiap bulan kau harus setor kepada aku 1 juta, 1 juta, 1 juta. Aku enggak mau tahu. Kalau anda kata kau rugi, aku enggak mau tahu, kau kembalikan modal 50 juta. Ini riba. Padahal namanya jual beli ada konsekuensi untung, ada konsekuensi rugi. Dia nggak mau rugi. Ya. Ini riba. Banyak orang yang tidak paham perkara ini, akhirnya ada orang, Pak, ini peluang besar ini, ada bisnis seperti ini, tanamkan modal. Berapa? 100 juta. Oke, ini. Berapa keuntungan? Pokoknya Pak, tiap bulan saya kasih sekian lah. Ya. Ini riba. Dia bisa tentukan keuntungan. Kemudian apalagi syaratnya? Saya nggak mau tahu, pokoknya saya tidak mau dirugikan. Apapun cerita, denganmu, engkau tumpur, engkau kaya raya, pokoknya kembalikan modal. Kemudian kau harus beri keuntungan setiap bulan. Ini riba. Subhanallah. Maka semua bentuk tata cara yang mengakal-akali ya, agama, walaupun dalam bentuk yang seolah-olah dihalal, hakikatnya adalah haram. Ya. Nikah mut'ah tentunya itu tipu daya dalam mengakal-akali agama. Dia bayar mahar sama, dia berikan mahar, nih maharnya. Terkadang dia bawa, ini saksinya 2 orang, nah ini wali perempuannya, tapi pakai waktu. Pak, saya nikah dengan bapak, Pak. Ya, dengan mahar misalnya 5 juta. Ini saksinya, Pak. Ini maharnya selama 1 bulan. Itu nikah mut'ah. Walaupun nampaknya itu nikah, sebenarnya dia perzinahan, sifah, mengakal-akali agama. Ya. Dia kontrak 1 bulan, setelah itu dah selesai daripada hajatnya. Waliyadzubillah. Ya. Transaksi zina banyak kemiripannya dengan pernikahan. Ya. Paling-paling ada 1-2 syarat yang kurang. Tapi tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kerusakan-kerusakan timbul padanya. Bercampur baurnya rahim, enggak ada keterikatan nasab dan seterusnya. Ada lagi namanya nikah tahlil. Itu tipu daya dalam agama. Seseorang yang telah menceraikan istrinya 3 kali talak, telah jatuh talak yang ketiga, maka haram istrinya atas dirinya selama-lamanya sampai istrinya nikah kembali dengan laki-laki lain. Ini talak 3 nih. Kemudian dia nyesal, istrinya nyesal, udahlah bang, tak kali aja lah, suruh aja orang kawin sama aku. Cari orang yang mau mengawin istrinya, tapi bukan untuk kawin sebagaimana yang layaknya, ya untuk kehidupan rumah tangga, enggak. Pokoknya sekedar untuk menghalalkan saja. Setelah kawin langsung diceraikan. Sebagian tidak sentuh sama sekali, sebagian telah mencampurinya, menjimaknya, besoknya diceraikan, atau setelah suci diceraikan. Setelah dia haid diceraikan. Ya. Ini adalah tahlil, tipu daya, mengakal-akali agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terkutuk, yang dilaknat. La'anallahul muhallil, Allah melaknat orang-orang yang berbuat nikah tahlil. Ya. Banyak sekali kejelekannya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan haramnya segala macam bentuk tipu daya untuk menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dan sesungguhnya semua perkara tidak akan pernah merubah hakikat sesuatu perkara, walaupun diberi nama dengan nama-nama yang indah. Jika dia haram tetap haram, ya. Ataupun dirubah sebagian daripada kaifiatnya tetap haram. Dan hadis ini adalah merupakan ancaman kepada umat Islam agar tidak meniru orang-orang Yahudi yang terlaknat karena mereka berbuat tipu daya dalam agama, berbuat hilah, agar jangan mereka tertimpa laknat Allah yang telah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah fi hadzal hadis butlanu kulli hilatin yahtalu biha al-mutawassilu ila al-muharram. Hadis ini menunjukkan
batalnya, rusaknya, binasanya segala macam tipu daya, jadikan seorang untuk menjadi perantara dia menghalalkan yang haram. Fa innahu la yataghayyaru hukmuhu bi taghayyuri hay'atihi wa tabdil ismihi. Sesungguhnya tidak akan pernah berubah suatu hukum gara-gara merubah namanya, merubah sedikit kaifiatnya, enggak pernah berubah. Ya, tetap haram walaupun dirubah namanya. Dibilang ini bukan riba ini Pak, ini bunga. Ini bukan riba, ini bunga. Silahkan aja diambil. Sayang, ini keuntungan Pak. Ya, ini namanya bagi hasil Pak. Nisbah keuntungan ini bagi hasil, bukan bunga. Itu juga dia. Cuma beda namanya. Sebagian mengatakan bunga, kita bukan bunga nih Pak. Beda. Apa bedanya? Ini bagi hasil, bagi keuntungan. Sama aja hakikatnya. Ya, kalau andai kata dia tidak mau ambil pusing, nggak mau rugi, ya, keuntungan harus ada, itu udah jelas-jelas riba. Walaupun disebut namanya apa? Fawaid, keuntungan, bunga dan sejenisnya, tetap tidak akan pernah merubah hakikatnya. Walaupun ditambahin embel-embel, pacaran Islami, ya, nggak ada gunanya. Yang haram tetap haram. Berkhulwat dia berdua tetap haram. Walaupun lengkap dengan jilbabnya, ini lengkap dengan pecinya, tetap haram. Ya, ini apa namanya, jual beli yang Islami, jual beli yang syar'i, pinjam meminjam yang syar'i, apalagi namanya, ini termasuk kafalah yang syar'i. Sini kafalah itu, asuransi yang syar'i, nggak pernah merubah hakikat sesuatu, hanya sekadar merubah namanya, nggak ada berubah, atau sedikit kaifiatnya dirubah, tetap. Ya, apalagi jika jadikan sebagai tipu daya untuk memikat orang, ya, sebagaimana dukun-dukun memikat orang agar terpikat dengannya, sedikit baca-baca ayat, baca-baca zikir, ya, pakaiannya mungkin dia bukan pakaiannya urak-urakan, rambutnya dia pakai jenggot, pakai serban, pakai jubah, tetap yang dukun tetap dukun. Walaupun jubahnya sampai 5 lapis, serbannya sampai 5 meter panjangnya, tetap dukun. Walaupun dia berpakaian pakaian ulama, ya, tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, la'anallahu al-yahuda lamma akalu thamana ma harrama alaihim aklah. Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika mereka makan hasil daripada apa yang Allah haramkan. Mereka memang tidak makan lemak tersebut, diharamkan dia tahu, tapi dia jual, akhirnya dia makan hasilnya. Sama orang-orang yang kurang akal, babi nggak dia makan, saya hanya jual aja nih Pak, nggak saya makan ini, dia jual, dia ternakkan, na'udzubillah min dzalik. Atau orang-orang yang kurang akalnya kerja di peternakan babi, ngurus babi, mungkin bersih-bersihkannya, mungkin administrasinya dia, bagian administrasinya, mungkin security-nya, mungkin satpamnya, haram. Semuanya haram. Jangan katakan, saya kan nggak makan. Atau orang-orang yang jahil, ya, yang buka-buka restoran, ada bacaan bismillah, ada ayat kursi, atau dia buka warung atau kedai, di sana ada minuman-minuman yang halal, ada minuman yang haram, ada berbagai macam bentuk minuman haram, vodka dan sejenisnya, alkohol, tinggi alkoholnya yang diharamkan. Ya, ketika dikatakan, ya akhi, kamu Islam atau bukan? Saya Islam. Ini adalah la ilaha illallah nih. Ini ada ayat kursi, ini ada ayat 1000 dinar. Jelas nih, ini ada sejadah nih. Ada musalla kami dalam restoran ini, tapi dia jual minuman keras. Ya, dia jual khamar. Ketika ditanyakan, kenapa kamu jual? Kita jual kan sekedar jual, enggak kita minum. Ya, ini karena bahlulnya dia dalam beragama, bodohnya dalam beragama. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka semua sarana ke sana dijadikan Allah haram. Allah haramkan zina, semua sarana kepada zina haram. Ya, Allah haramkan babi, maka semua sarana ke sana haram. Enggak boleh antum, saya kan hanya sekedar transportasi, Ustaz. Saya sekedar bawa-bawa aja nya. Ini babi kita bawa ke sana, kita jual. Saya cuma bawa aja.
haram. Ya. Riba itu diharamkan. Yang meminjam haram. Yang meminjam itu haram. Yang memberikan pinjaman juga haram. La'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu. Allah ma'al riba. Yang makan riba, rentenirnya, itu yang di jalan-jalan itu ada. Ya, itu banyak itu, subhanallah. Ini zaman dah mau kiamat. Di pinggir-pinggir tembok di mana-mana ada. Mau cepat, mau pinjam mau cepat. Di mana-mana ada. Subhanallah. Hubungi. Dengan cepat Anda dapat uang, akan mencair cepat. BPKB motor boleh jadi jaminan. Di mana-mana banyak. Itu perkara yang terkutuk, terlaknat. Riba itu memiliki pintu-pintu yang banyak. Yang paling rendahnya sebagaimana seorang menzinai ibunya dosanya. Waliyadzubillah. Kalau andai kata dia orang kufar, biarlah orang kafir. Mungkin agamanya menghalalkan, mungkin dia nggak penting hal haram. Yang parah, orang awam, orang muslim, orang kita, ala kita. Ini yang bahaya ini. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Makannya daripada meminjamkan uang rentenir. Ya. Apa kata dia? Ya sama aja sama bank. Iya memang sama-sama haram. Bank itu pun haram. Ya. Orang banyak yang nggak sabar pinjam modal. Udahlah, payah kita usaha segini. Jaminkan aja ini tanah ini, rumah ini, kita ambil dan ada. Keluar modal 80 juta, 1 juta. Dengannya dia berusaha, terusnya dia bayar umum. Ini haram. Bagaimana yang kerja di sana? Tetap semua ketika Allah haramkan sesuatu perkara, maka semua sarana ke sana haram. Yang tukang-tukang tulisnya, yang jaga-jaganya, security-nya, semua kena itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan, saya kan hanya sekedar jaga-jaga aja, Ustaz. Nggak ada cerita. Saya hanya sekedar lihat-lihat aja, Ustaz. Apa namanya, sekedar semacam lah hujah mereka, alasan mereka. Saya kepepet, saya kedesak, ya. Apalagi pakai hujah-hujah yang batil. Tidak ada sa'atum falan ta'ala. Kok udah terdesak, lantak aja. Lebih hajab lagi kita. Subhanallah. Dalam Ma'alim Sunan, al-wasilatu ilal haram haraman fil kitab dan sunnah. Semua sarana kepada sesuatu yang haram maka dia diharamkan dalam kitab dan sunnah. Subhanallah. Ini harus dipahami. Allah merubah orang-orang Yahudi karena mereka mencari-cari cara untuk membuat tipu daya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Di antara faedah hadis ini sebagaimana disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah seorang dai hendaklah memperhatikan munasabat, memperhatikan tempat, waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari waktu-waktu yang tepat. Ketika orang sedang berkumpul pada musim haji, dia datang ke pasar Uqaf, dia datang ke Mina. Pada waktu Fathu Makkah, ketika orang ramai kumpul, dia gunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang agama, apa-apa yang diharamkan Allah. Maka hendaklah setiap orang mencari tempat-tempat yang pas untuk berbicara padanya. Bukan sembarang tempat antum bicara. Ya, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada waktu yang tepat untuk berbicara padanya. Ada perkataan yang tepat untuk disampaikan. Bukanlah seorang dai yang penting dia bicara, yang penting bicara yang hak di mana-mana. Enggak. Dia harus lihat, dia harus tahu kapan disampaikan, kapan ditahan terlebih dahulu. Bukan segala sesuatu disampaikan pada kapan dia mau, tidak, ditunggu dulu. Dia lihat lagi jika disampaikan ternyata lebih besar madaratnya, dia tahan, enggak disampaikan. Ini semua harus diperhatikan oleh seorang dalam berdakwah. Yang jelas hadis ini ikhwan rahimakumullah intinya adalah mengharamkan perkara-perkara yang dapat merusak akal manusia, badan, akhlak, agama, merusak harta. Maka jika hal ini dipergunakan untuk membeli hal seperti ini, merusak harta, dikonsumsi merusak agama.
merusak akal, merusak badan. Sebagaimana tadi tersebutkan. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa tingginya agama Islam. Ketika Allah haramkan yang jelek-jelek, babi waliyadzubillah, dia halalkan yang baik-baik. Allah halalkan binatang ternak yang baik-baik, kambing, subhanallah, sapi, ayam, baik-baik. Subhanallah. Adapun babi, saking jeleknya orang ketika nyumpah itu disebutkan orang. Enggak disebut orang, dasar ayam, enggak. Menunjukkan kejinya dia, jeleknya dia. Subhanallah. Itu pula ini makan. Jadilah musibah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, semuanya dikiaskan kepada perkara ini. Semua yang merasa badan haram diperjualbelikan. Ya. Apapun juga dia. Narkoba, rokok itu merusak badan enggak? Merusak badan. Menyia-nyiakan harta juga haram diperjualbelikan. Semua dikiaskan ke sana. Subhanallah. Maka antum ini cepat-cepatlah bertobat ini. Wahai ahlul hisab, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menyambil nyawa antum. Ya. Tinggalkan perkara itu. Barang itu tinggalkan. Cari yang lebih paten lagi. Siwak itu tercari. Siwak. Subhanallah. Mutharatun lil fam. Mensucikan mulut. Subhanallah. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mardatan lirrabb. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengannya. Gantikan itu. Kapan antum mau menjadi ahli hisab, gantikan dengan siwak. Kan bagus dia. Subhanallah. Semua yang merusak agama dilarang. Apapun juga dia. Berbagai macam bentuk bid'ah, khurafat, kesyirikan, semuanya merusak agama diharamkan. Ya. Semua yang merusak akal manusia, khamar, bisa diharamkan. Yang merusak fitrah manusia, Allah memberikan manusia fitrah menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya, anaknya. Ketika hal ini terganggu karena konsumsi makanan yang konsumsi, yang tidak ada gairahnya lagi, tidak ada kecemburuannya, maka diharamkan. Subhanallah. Malah tabiat orang-orang kufar mirip-mirip dengan apa yang mereka makan. Subhanallah. Mirip-mirip dengan apa yang mereka makan. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang serinci ini menjaga agar akal dapat terpelihara, kehormatan, uang enggak sia-sia. Enggak ada kecuali Islam. Subhanallah. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, memberikan kepada kita agama yang begitu sempurna, yang begitu indah, begitu suci. Antum menyembah Allah, wajib hukumnya bersuci, yang zahir disucikan. Ketika masuk dalam ibadah, yang batinnya disucikan. Pakaian harus bersih daripada najis. Pakaian yang sempurna menutup aurat. Antum sujud, tundukkan kepala antum menghadap Allah yang Maha Besar. Ruku, subhanallah, i'tidal. Subhanallah, ini agama yang hak. Dalamnya segala macam terkandung budi pekerti yang luhur, moral yang tinggi, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama seperti ini, indah sekali kecuali agama Islam. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kita masuk ke dalam masjid, dalam rumah-rumah Allah dengan pakaian yang terbaik, bukan sembarang-sembarangan, bukan pakaian menghumbar aurat, nampak aurat. Subhanallah, kita menyembah Allah, membacakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita di sini nyanyi dan seterusnya. Subhanallah. Alangkah tingginya agama yang mulia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk ke dalam hal yang diharamkan adalah semua buku-buku yang menyesatkan manusia. Buku-buku ahli bid'ah yang merusak, itu semuanya wajib untuk disingkirkan, haram diperjualbelikan, haram dicetak. Buku-buku yang menghujat para sahabat Rasulullah, buku-buku yang menghujat agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan syariat agama Allah, ini semua buku-buku haram diperjualbelikan. Ya, setiap yang punya andil dalamnya, pencetaknya, penyebarannya, distributornya, semuanya melaksanakan perbuatan yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan situs-situs internet. Semua yang punya andil di sana,
buka situs-situs yang merusak moral, merusak akhlak, merusak agama, semuanya dapat bagian di sana daripada dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Baik, ada yang bertanya tentang perkara ini? Kayaknya enggak ada yang bertanya ya. Ya ada juga. Baik, 2 orang aja, silahkan. Bismillah. Ustaz mau nanya kalau pembayaran gaji karyawan melalui bank itu gimana Ustaz? Baik, bismillah. Sesuatu yang haram ya, dibolehkan dalam kondisi darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Dalam kondisi hajat yang bersangkutan. Ya. Seperti bangkai. Hukum hasilnya adalah haram. Tapi andai kata dengannya seorang bisa hidup, kalau enggak dia makan, dia binasa, dia mati, maka dia hanya boleh mengkonsumsi bangkai yang kira dapat untuk membuat hidupnya tersambung. Sekedarnya saja. Itu kaidahnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Perkara darurat maka dia ditentukan sesempit-sempitnya sesuai dengan hajat saja. Bank yang dalamnya transaksi riba dan seterusnya, yang jelas-jelas haram. Itu kesepakatan para ulama ya, di seluruh negeri kaum muslimin. Ya. Maka dalam kondisi-kondisi sifatnya darurat sekali, yang mana dengannya lah kita bisa bertransaksi. Contohnya antum mau pergi haji, gimana caranya? Bisakah antum itu pergi haji? Saya bayar sendiri sama supir pesawat itu. Nah, bisa kan? Diatur dalam negara harus melalui bank. Ketika itu antum alhamdulillah sekedarnya saja. Ya, sekarang nggak mungkin antum bawa uang kemana-mana, membuat gaji karyawan bawa 5 goni, nggak mungkin. Ya, maka ketika itu uang masukkan semua ke dalam rekening masing-masing, orang ambil masing-masing dengan rekeningnya. Ini perkara-perkara yang sifatnya adalah darurat. Ya, nggak mungkin sekarang antum kemana-mana mau pergi ke Jakarta kemana, nggak mungkin antum bawa uang banyak-banyak, nggak mungkin. Ya, di rumah antum simpan di bawah bantal, uang antum sampai 500 juta, nggak mungkin. Carilah tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Kalau anda kata yang memberikan fasilitas tempat aman adalah bank, silahkan ambil dia. Hanyalah perkara-perkara seperti ini aja yang sifatnya hajat. Kalau antum mampu menyewa di sana kotak-kotak yang tidak harus dia itu ada ada penambahan. Pokoknya antum sifatnya hanyalah wadi'ah saja, menitipkan semua benda-benda yang berharga antum di sana, suatu berharga, emas-emas antum taruh di sana di kotak tersebut, di bank tersebut dalam kotak. Karena setiap bagian bank itu menyiapkan kotak-kotak, antum diberi kunci, dia punya kunci, antum cek sebulan sekali, maka lebih utama, lebih selamat kalau anda kata mampu. Ya, transaksi, antum nggak akan mungkin kirim-kirim uang dalam jumlah besar, nggak mungkin dalam amplop dikirim, nggak mungkin pakai WSL, harus melalui transaksinya melalui bank. Dengan itulah bisa terjadi transaksi. Hanyalah perkara-perkara seperti ini yang dibolehkan, bukan untuk mengambil keuntungan, mengambil bunga, cari keuntungan bunga. Maka jangan tergiur antum dengan bunganya, waliyadzubillah. Karena bank-bank itu menawarkan bunga yang menggiurkan, deposito sekian, maka bunganya sekian. Itu semua sampah. Itu semua adalah kotoran. Itu semua haram. Dalam perkara-perkara seperti inilah antum dibolehkan. Kalaupun misalnya antum nggak punya itu semua, nggak ada kebutuhan, ya alhamdulillah. Nggak ada kebutuhan antum kepada itu. Ya bagus sekali. Nggak ada rekening, nggak ada ATM, nggak ada apa lagi namanya, kartu kredit dan sejenisnya. Ya. Alhamdulillah bagus sekali. Ya. Allahu ta'ala alam. Paham lagi? Baik. Silakan tadi antum. Gitu ya. Bismillah. Mengenai jual beli tadi Ustaz. Bagaimana kita jual beli sistem kontrak? Misalnya gini. Jual beli sistem kontrak. Misalnya kita beli sawit atau ladang sawit selama sebulan gitu. Dengan harga 5 juta. Jadi hasilnya selama sebulan itu kita ambil gitu. Itu termasuk tipu daya tuh bagaimana? Jamil. Di antara syarat jual beli kan dia harus jelas, akadnya jelas, bendanya jelas. Kalau memang antum bisa perkirakan sawit itu sekian hektar, tiap batang kira-kira sekian, dan dia bisa selama sekian 1 bulan dia akan menghasilkan sekian. Memang itu hal yang memang diketahui oleh mereka.
ahli-ahli khibrah yang memiliki pengalaman yang panjang, tidak terwujud dalamnya unsur gharar, ketidakjelasan, boleh. Ketika sawit memang telah berbuah, telah memerah dan seterusnya. Kalau anda kata belum muncul, apa yang terjual? Dikasih uang, ternyata kena musibah dia, habis. Makanya Rasulullah melarang memperjualbelikan buah-buahan sampai yabdu salahuha. Nanti dibahas. Nampak kira-kira masanya akan segera masak. Bolehkan? Kecuali memang yang buah-buahan yang memang untuk diambil mudanya. Mungkin pucuk-pucuk atau seperti kurma itu, tamar. Itu andai kata dia masih muda-muda, itu bisa dikonsumsi untuk binatang-binatang, untuk unta-unta. Itu yang diperjualbelikan untuk unta, nggak ada masalah. Tapi andai kita mengharapkan kelak buahnya ketika diranum sempurna, kalau belum nampak maka dilarang. Ya. Rambutan, antum nampak, antum bisa perkirakan sekian-sekian. Mereka memiliki ilmu dalamnya. Biasanya nggak jauh bedanya, sedikit. Dan toleransi dibolehkan. Tapi kalau udah jual ikan dalam kolamnya pekat, gelap, nggak nampak. Berapa Pak? Pokoknya ini 5 juta, semua dalam kolam ini. Nggak tahu kita entah apa dalamnya. Ini bai'ul gharar yang dilarang. Allahu ta'ala. Untuk bersabar, insyaallah semua akan kita lewati yang ditanyakan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.